modal utama belajar agama itu adalah sumbernya memang Al-Quran. Sumbernya Al-Quran yang pertama. Ya tentu nanti ada hadis, ada yang lainnya, tapi Al-Quran adalah sumber utama. Ibnu Abdul Bar mengatakan, talabul ilmi darajatun wa rutabun la yanbaghi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahullah. Fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumuhu. Ibnu Abdul Bar seorang ulama terkenal ya, diakui semua. Beliau mengatakan thalabul ilmi darajat. Menuntut ilmu itu darajatun wa rutabun. Jadi perlu bertahap. Menuntut ilmu itu harus bertahap. La yang bagi ta'addiha. Enggak boleh orang itu terus melompat gitu. Loncat. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf. Kalau dia itu melompat ya, dia melaluinya, melompatinya gitu, berarti dia telah melompati jalannya orang-orang salaf dahulu yang enggak melalui jalur yang benar, tapi dia melompat gitu. Maka fa awwalul ilmi hifdzu kitabillah. Maka tahapan pertama itu yang paling penting adalah bagi anak itu adalah membaca atau menghafal Al-Qur'an. Ini tahapan orang ulama salaf dahulu begitu. Jadi ulama salaf dahulu itu kamu boleh belajar apa saja, yang penting sudah belajar Al-Qur'an dulu. Itu. Boleh belajar hadis kalau Al-Qur'annya udah kelar. Itu. Boleh belajar ini kalau Al-Qur'annya udah kelar. Itu kalau pengen menjadi ulama yang kompeten, dia betul-betul pondasinya kuat, itu tahapannya kayak gitu. Dia kalau pengen ulama yang betul-betul pondasinya kuat, dia harus melalui tahapan itu tahapan salaf gitu. Jadi kuat dia nanti. Gitu. Dia akan berdalil dengan kuat, dia akan terbimbing dengan jalan yang lurus. Gitu. Nah ini. Maka dulu ulama-ulama yang ahli hadis gitu kalau didatangi oleh santri, ya Syekh saya mau belajar hadis sama panjenengan. Maka ditanya dulu, ente sudah belajar Quran belum? Kalau sudah mengatakan iya, dites benar enggak gitu. Nah, itu kayak seperti dalam kitabnya, bukunya siapa, Syekh Yahya Al-Ghaitsani, beliau mengatakan begitu di situ. Maka dites. Kalau kamu sudah belajar Al-Quran, tolong ini ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Oke, teruskan dulu ya. Bisa belum? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, belajar Quran dulu kamu. Kayak gitu. Itulah salaf seperti itu. Jadi mendahulukan Al-Quran di atas yang lainnya. Itu tahapannya yang benar seperti itu. Walaupun ini tahapan yang kalau salaf mewajibkan gitu, walaupun kita sebenarnya bisa saja belajar yang lain, tapi kalau mau tahapan yang benar, yang akan membuat kuat pondasi, itu caranya kayak gitu. Nah, belajar Al-Quran tentunya itu belajar cara membacanya dengan baik, kemudian setelah itu juga menghafalkannya. Tapi kalau memang perkaranya kita ini sudah tua begini, ya bisa mana yang kita tapi sambil tetap Al-Quran tetap belajar. Kita belajar yang lain, belajar tauhid, belajar ini semuanya kita pelajari. Tapi kalau kita mau membentuk dari generasi yang mulai dari kecil, itu tahapan yang paling penting sebenarnya Al-Quran dulu. Kemudian mengajarkan Al-Quran ini artinya mempersiapkan anak menjadi pemimpin. Ya. Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'um li kitabillah. Minimal diawali dengan memimpin sholat, ya kan? Memimpin sholat. Nabi melegitimasi
eh, bagi para penghafal Al-Quran untuk menjadi imam. Orang yang baik Al-Qurannya menjadi imam. Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah aqra'uhum, yang paling aqra' di sini adalah paling ngerti tentang Al-Quran dari bacanya, hafalannya, dan juga pengertian atau memahaminya. Ya, tadi itu perjalanan dari mana, dari Ampera sampai sini itu ada nyetel radio itu, ada seorang imam, ada orang bertanya, bagaimana seorang imam membaca ihdinas siratal mustaqim, itu bacanya ihdinas siratal mustaqim pakai N. Nah, itu kan banyak orang yang baca ihdinas siratal mustaqim tapi siratal mustaqim, itu sudah parah itu. Itu udah siratal mustaqim itu kan jalan yang lurus lah. Kalau siratal mustaqim ya, yang jawab tidak itu jalan yang heng gitu katanya. Artinya mudah berubah arti dari yang semestinya. Mustaqim saya nggak tahu, istaqona istaqinu mungkin ya dari tayakona, jalan yang yakin ya hampir sama, tapi yang tapi telah berubah dari akar katanya sendiri itu ya, akar kata istaqim dengan istaqim jauh. Oke. Nabi juga mengajarkan suatu saat Usamah bin Zaid itu dijadikan pemimpin perang, ya kan? Padahal Usamah bin Zaid itu masih kecil ya, bukan kecil ya, masih muda gitu maksudnya. Sementara yang lain banyak yang tua. Karena apa? Beliau telah hafal surah Al-Baqarah, yang lain pada belum. Nah, gitu kan. Artinya memang layak seorang yang mempunyai hafalan itu menjadi pemimpin gitu, karena dia lebih banyak ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan hidayah dari ilmu tersebut. Kemudian mengajarkan Al-Quran berarti membekali anak dengan ibadah yang paling agung, membiasakan dengan ibadah yang paling agung. Ada tisu enggak ya? Tisu ada? Tidak apa-apa, udah dipakai juga enggak apa-apa. Belum. Ya. Jadi Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Baca Al-Qur'an itu ibadah yang paling banyak pahalanya. Kalau orang baca subhanallah itu pahalanya satu subhanallah, satu alhamdulillah, satu kebaikan. Tapi kalau alif lam mim, tiga kebaikan, beda. Bismillahirrahmanirrahim 19 kebaikan. Karena bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Beda. Menjadikan anak bagian buah utrujah ya. Jadi orang kalau Al-Qur'annya baik sejak kecil itu kayak bawa bau wangi dia. Bau wanginya Islam ya, wanginya iman. Dia seperti itu, dia seperti bawa wangian. Jadi ini orang bagus, anak kecil kok bagus ya macam. Begitu juga yang sudah tua, pokoknya punya Al-Qur'an itu seperti membawa wewangian dia. Karena Al-Qur'an itu ketika dibaca barokahnya itu pada sekitarnya. Al-Qur'an dibaca, sekitarnya jadi ikut barokah. Kalau dalam hadis, suatu rumah dibacain Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dia bersinar rumah itu. Dia membaca Al-Qur'an, para malaikat mengelilinginya.
Jadi dia selalu membawa kebaikan. Kebaikan. Saya dulu kuliah itu kalau nggak ada dosennya baca Al-Quran, baca Al-Quran gitu. Alangkah indahnya kan orang kalau kemana-mana itu ada waktu kosong baca Al-Quran kan enak. Nah akhirnya tempat itu jadi barokah. Jadi seperti buah utruj, di situ ada buah yang wangi gitu. Nah sekarang kita langsung pada jurus jitu supaya baik ya. Ini mendidik Al-Quran itu, bagaimana sih keberhasilan mendidik generasi Al-Quran itu? Satu, dimulai dengan harta yang halal. Anak koruptor misalkan pengen anaknya jadi orang generasi Al-Quran, dia tidak berhenti dari koruptornya, dari korupsinya, ya susah juga gini nih, ya kan? Nah misalkan dia harus pilihkan harta yang halal. Harta yang halal harus dipilihkan betul-betul, harta yang halal, sehingga tenaga yang dihasilkan oleh anak tersebut memang membawa barokah. Karena ilmu itu, kalau Imam Syafi'i mengatakan adalah nurun, cahaya, wala yu'ta, dan tidaklah cahaya ini diberikan kecuali pada ahlinya, kepada kira-kira tempat cahaya ini pantasnya di mana gitu. Kalau sesuatu yang baik pasti inginnya bertempat di tempat yang baik. Kalau tubuh ini kotor, isinya haram-haram semua, di situ ada sesuatu yang baik, dia kayak merasa saya ini kayaknya nggak pas deh kalau manggon di situ gitu. Jadi dia ingin la yu'ta li'asi, dan tidaklah ilmu itu diberikan kepada orang yang durhaka gitu. Termasuk durhaka ya dengan harta yang tidak halal itu. Maka dimulai dengan harta yang halal. Kemudian yang kedua, mendengarkan Al-Quran pada setiap kesempatan. Ini caranya. Semakin banyak mendengarkan, memperdengarkan itu semakin baik. Kalau ada namanya taut ya, ada taut atau pendidikan anak yang usia dini itu. Masya Allah, jazakumullah khairan. Itu atau penitipan anak belum sampai 3 tahun lebih yang penitipan anak itu hanya pendidikannya hanya diperdengarkan Al-Quran doang gitu terus itu. Tapi itu efeknya bagus, efeknya luar biasa ya. Ini kalau yang ini memang sangat sangat menggantungkan pada orang tuanya, khususnya ibunya, yang dari awal dia mengasuhnya, dia semakin banyak memperdengarkan itu semakin baik. Makanya para generasi ini, para ikhwan-ikhwan ini kalau cari ibu, calon ibu ya, itu yang kira-kira yang baik, yang bisa membawa anaknya diperdengarkan yang baik-baik, yang hobinya yang memang dengar yang baik-baik, khususnya Al-Quran. Yang ketiga, jadilah contoh baik untuk anak ya. Kadang pengen mencetak generasi Al-Quran, generasi yang robbani, tapi dia sendiri jarkoni, bisa ngajar tapi gak mau ngelakoni, bisa merintah tapi gak bisa ngasih contoh gitu. Nyuruh anaknya belajar, dia nonton TV. Menyuruh anaknya belajar ngaji, dia sendiri main HP kan ya. Tapi HP saya isinya baik, nah itu tidak apa-apa kalau gitu. Isinya apa? Ya isinya tafsir Al-Quran ya, lebih bagus. Jadi karena anak itu biasanya nyontoh. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran sejak bayi dalam kandungan, ini sudah tadi ya. Jadi
eh, saya punya jamaah itu, dia bukan ustadz, bukan apa, tapi dia keinginannya luar biasa. Memang dari sejak kandungan udah nyetel murotal di bawah itu. Kalau kisahnya si siapa namanya, Kamil Labudi, Ustadz Kamil Labudi itu yang mendidik anaknya namanya Tabarok sama Yazid itu dulu, yang 5 tahun hafal Al-Quran. Itu katanya memang dari bayi. Dari bayi, ibunya memang seorang hafid ya, bapaknya juga hafid. Ibunya hafidho, bapaknya hafid juga. Nah, ibunya ini sering dia punya agenda rutin. Kalau malam jam sekian, jam ba'dal isya itu adalah baca Al-Quran. Tapi dia niatkan mentasmikkan. Dia baca tapi dia niatkan, nak dengarkan ya gitu loh. Tolong dengarkan, saya mengaji, tolong dengerin gitu. Jadi udah diajak ngomong. Kamu simak ya. Jadi ibu ini baca per hari berapa gitu. Kayaknya seminggu tuh hatam kayaknya. Begitu terus, tapi dia interaksi dengan bayi. Gitu. Interaksi dengan bayi. Tolong ya nak, dengarkan, saya mau baca Al-Quran. Dia di kamar sendiri gitu. Dia kalau ba'dal isya di kamar sendiri baca berapa juz gitu. Dia ada agenda rutin. Kayak agenda rutin dengan seseorang itu, maksudnya bayinya itu luar biasa ya. Kayak gitu. Akhirnya betul. Jadi ketika dia nanti sudah keluar dari rahim, kemudian dengar Al-Quran, oh ini pernah tak dengar nih. Dulu udah pernah tak dengar gitu. Akhirnya enggak sesuatu yang baru lagi, jadi lebih mudah. Ini sangat tergantung pada ibu nih. Ini enggak mesti hafal Al-Quran, tapi keinginan membaca dan mendengarkannya itu harus ada. Kemudian cari cara yang mengajar yang unik. Kalau anak-anak ini memang, kalau anak-anak yang unik. Sebenarnya tidak anak-anak saja, orang tua juga kadang-kadang cari yang unik-unik juga gitu. Jadi kita kecenderungannya apa, nah itulah yang kita sisipkan di situ tuh. Kalau HP nggak ada isinya apa-apa kecuali Al-Quran, ya udah dikasih HP isinya Al-Quran tok, ndak apa-apa ya, boleh ya. Dulu saya nggak sengaja download acara Hafiz itu yang di dalam YouTube itu, yang tahun berapa. Terus itu di situ ada peserta yang membaca surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini kan agak susah, dia bisa terbalik-balik itu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu suilat. Nah, habis itu mungkin sudah enggak terbalik. Tapi sampai sini biasanya kadang-kadang wa idza apa ya setelahnya? Wa idza apa? Nah itu. Ini anak saya Maryam tuh dulu tuh hanya melihat HP terus karena seneng gitu ya. Itu apal dan enggak terbalik-balik itu. Ngalahkan yang lain yang terbalik-balik. Gitu. Ya, apalnya tidak pernah saya ngajari dan dia taunya dari HP. Tidak pernah ngajari sama sekali, dia apalnya dari HP, murni dari HP. Nah, artinya kan jadi gadget itu kita tidak bisa salahkan, tapi kita manfaatkan, kita setting. Kalau menolak gadget itu susah. Itu sudah kayaknya sudah keniscayaan ya pasti ini. Nah, kita settingnya aja. Kemudian berikan penghargaan setiap kali anak berhasil menghafal Al-Qur'an. Ini perlulah, walaupun kecil-kecilan ya, apa saja boleh. Ya gitu. Kalau yang tabarok itu modelnya dia sudah ada kotak. Dia punya dibuatkan lemari khusus, tapi
ada kotaknya banyak, kotak 1, 2, 3, 4, 5 dikunci semuanya. Isinya hadiah. Ini dibuka kalau sudah hafal surah ini. Surah ini dia punya lemari khusus yang isinya kotaknya banyak. Gitu caranya. Nanti ini dikunci, semua dikunci. Nah itu hadiahnya semakin unik gitu. Ya senang, tertantang dia. Oke, kurang 5 menit. Oh iya, ya saya kira cukup ya. Ya udah sampai sini saja, saya kira cukup. Sekedar sharing ya. Saya bukan pendidik yang luar biasa, cuman sekedar sharing. Saya sekedar sharing ya, sedikit. Mungkin nanti bisa dilengkapi yang lain yang punya pengalaman. Sampai sini mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau kontribusi atau mau bertanya tentang apa saja, silakan. Ya. Ya, silakan. Yang lain aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Al-Fatih. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada seorang anak, tapi di dalam keluarga kita pun masih ada pengaruh dengan musik gitu. Pengaruh musik, ya, oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dihilangkan musiknya, ya. Kalau harus dihilangkan musiknya, karena musik itu nanti akan membelokkan Al-Quran menuju musik. Jadi harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan, dia harus disterilkan. Nah, tapi kalau memang sudah nggak bisa, ya kalau nggak bisa mendapatkan seluruhnya, ya lakukan dapatnya separuhnya, nggak apa-apanya, tetap dicintakan kepada Al-Quran. Tapi bahwasanya musik itu memang dia saling berlomba-lomba dengan Al-Quran, merebut hati seseorang. Antara musik dan Al-Quran itu dua-duanya saling mengejar hatinya seseorang, saling mempengaruhi. Nah, di situ perlunya menghilangkan saingan sehingga betul masuk cepat gitu. Ya, ya yang lain. Oke, silakan. Kayaknya Ustadz Afif Soleh ini kayaknya. Bukan? Oh. Iya. Kamu pernah lihat antum? Hah? Oh, gitu. Antum di sini. Oh, ya. Oh, ya. Kalau mengajarkan anak, itu kan dari kecil. Oke. Kita sudah ajarkan lagi. Tapi secara bacaan kan kalau orang tuanya masih belum fasih. Iya. Itu enggak apa-apa atau sebaiknya diajarkan dulu, dulu atau bagaimana? Iya. Iya. Jadi orang tua itu mengajarkan sesuai kemampuannya. Nah, oleh karena itu kalau belum merasa bagus, maka perlu dibantu dengan murotal yang baik. Kemudian kalau memang merasa belum bagus juga, memang perlu ngajikan sama ustadz. Ya. Tapi di sini yang saya garis bawahi, orang tua tetap hendaknya berperan sebisanya, walaupun dia juga belum bagus. Ya sambil sama-sama belajar lah. Orang tuanya belajar, tapi kalau ustaz kan nggak belajar lagi itu. Itu pertanyaan untuk orang lain mungkin gitu. Ya oke. Ya, saya kira gitu. Jadi orang sama-sama. Jadi kita yuk, saya juga bareng belajar, kamu belajar, saya juga belajar itu. Tapi kita tetap tidak terhenti. Kita tidak boleh, oh saya belum bisa apa-apa, saya nggak bisa. Oh, Pak Darmono itu yang bapaknya siapa namanya? Bapaknya setelah Musa itu siapa yang jadi juara itu? Nah itu bukan seorang hafid, bukan lulusan pesantren pula, tapi dia bisa mengajarkan dengan cara diwajibkan anaknya itu mendengarkan murotal al-Ghumidi itu, didengar terus kemudian dicudingi begitu, udah dengerin cudingi diulangi itu sampai satu jam atau berapa, setengah jam atau satu jam itu tiap hari begitu. Nanti hari ke-7 dia diwajibkan ngapal. Sebenarnya lebih banyak belajar pada Syekh Ghomidinya ini daripada pada bapaknya. Akhirnya itu.
Mana lagi tadi? Oh, mungkin. Sudah mulai tentang pembagian kadar untuk murojaah dan menambah. Oh ya, ke murojaah dan jadi kalau murojaah itu minimal itu sebenarnya 10 ya. Jadi kalau punya hafalan 30 juz berarti minimal 3 juz. Kalau antum punya hafalan berapa? Pokoknya seperberapanya itu berarti kalau 30 ya 10%-nya ya, 10% dari hafalan kita. Jadi maksimal itu 10 hari terulang kembali. Sebenarnya yang paling bagus seminggu itu bisa terulang kembali gitu. Itu akan kuat. Itu akan kuat. Itu yang idealnya seperti itu. Oke. Mungkin satu lagi yang mau bertanya. Waktunya udah habis ya. Ya cukup ya. Nah, persiapan untuk berbuka. Oh, Ustadz mau bertanya nih. Ini kontribusi sebenarnya. Enggak Ustadz. Iya betul. Ya, yang mana yang lebih utama? Sebenarnya sama-sama utama ya, sama-sama. Nah di sini yang lebih utama gitu. Nggak ada dalil yang secara, saya belum menemukan dalil secara tegas mana yang lebih utama. Tapi kembali kepada masing-masing itu, kembali kepada masing-masing, kebijaksanaan masing-masing. Tapi kalau saya sendiri, bagi saya lebih baik murojaah. Kalau bagi orang yang sudah ngapal terus ya, ngapal terus itu murojaah. Tapi kalau dia itu memang jarang ngapal dan bisa ngapalnya di Ramadan itu, ya Ramadan itulah momen untuk meningkatkan hafalan secara banyak. Karena ada kisah itu yang dalam buku hafal dalam sebulan itu, Ummu Yazid itu, dia itu dia punya hafalan cuman 3 juz itu, nggak bisa nambah-nambah, betul-betul susah dia. Nah suatu saat dia kemudian Ramadan itu momen dia untuk nambah, dia ikut iktikaf dan dia lepaskan seluruh dia seluruh kegiatan lepaskan. Anaknya sudah dititipkan, udah besar, sudah semua sudah amanah-amanah, sudah nggak tanggungan lagi. Dia fokus selama 10 hari dan bisa nambah 16 juz. Itu Ummu Yazid itu. Nah itu artinya sangat tergantung kepada pribadi masing-masing ya. Kalau saya karena sudah hafal ya, memang berarti bulan Ramadan itu sangat menjadi bagi saya adalah momen untuk mengulang memurojaah, untuk memurojaah. Kalau bagi kami ya begitu ya gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya semua, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, semoga Allah juga mengampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.